Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai telecommunication, the internet, and wireless technology. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Francisca Putri Mirantigoa, biasa dipanggil Cika. NIM 18221470. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok bahasan. Yang pertama adalah lanjutan dari bagian pertama yang telah dijelaskan oleh saudari Monik mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Nah, materi yang saya akan jelaskan pada pokok bahasan pertama itu mengenai komponen utama dalam jaringan digital. Dan yang kedua, mengenai materi jaringan komunikasi, yaitu sinyal digital versus analog. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama dalam jaringan digital. Jaringan digital dan internet masa kini didasarkan pada 3 teknologi utama atau 3 komponen utama. Yang pertama adalah komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah, serta secara harfiah terdapat pada desktop, komputer jinjing, atau perangkat genggam. Klien-klien canggih ini terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh jaringan komputer server. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan sebuah alamat sehingga orang lain dapat menemukannya pada jaringan. Nah, teman-teman bisa melihat di samping itu ada gambar model dari komponen klien atau server. Komponen yang kedua adalah paket switching. Nah, paket switching ini merupakan metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket-paket begitu mereka tiba di tempat tujuan. Jadi, paket-paket switching ini membuat pengguna kapasitas komunikasi di jaringan menjadi jauh lebih efisien. Dalam jaringan paket switching, pertama kali pesan dibagi menjadi kumpulan kecil data tetap yang disebut dengan paket. Paket-paket tersebut menyertakan informasi untuk mengarahkan mereka menuju alamat yang tepat dan juga memeriksa kesalahan transmisi bersama dengan data. Paket-paket ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router di mana masing-masing paket melakukan perjalanan secara independen. Paket data yang berasal dari satu sumber akan dikirimkan melalui banyak jalur dan jaringan yang berbeda sebelum kemudian dirakit kembali sesuai dengan pesan asli saat mereka tiba di tempat tujuan. Komponen utama yang ketiga adalah TCP atau IP atau dengan kata lain Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Nah, dalam jaringan telekomunikasi pada umumnya, komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang beragam harus bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Komponen-komponen yang berbeda dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain hanya dengan mematuhi seperangkat aturan itu disebut dengan protokol. Nah, protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Nah, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ini dikembangkan pada awal 1970-an untuk mendukung upaya Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam membantu para ilmuwan mengirimkan data jarak jauh dari berbagai komputer yang berbeda. TCP atau IP menggunakan rangkaian protokol yang utama adalah TCP dan IP. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. Sedangkan IP atau Internet Protocol mengacu pada
internet protokol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Pada slide ini saya akan menjelaskan pokok bahasan kedua, yaitu mengenai jaringan komunikasi yang berkaitan dengan sinyal analog dan sinyal digital. Nah, sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Nah, perangkat analog paling umum adalah seperti headset telepon, pengeras suara di komputer, atau earphone. Nah, yang semua kesamaannya itu membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengarkan oleh telinga kita. Nah, contoh dari bentuk sinyal analog itu teman-teman bisa lihat di gambar paling atasnya ya. Jadi itu seperti bentuk gelombang. Nah, sedangkan sinyal digital merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk binar. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, yaitu bit 1 dan bit 0, yang direpresentasikan sebagai denyut elektrik on-off. Nah, komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog seperti modem. Gambarnya teman-teman bisa lihat di bagian atasnya yang mengenai gambar 7.5, yaitu yang fungsi modem. Nah, jadi gambar tersebut, kabel modem menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan jaringan kabel. Nah, modem DSL menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan jaringan telepon, tetap sebuah perusahaan telepon. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem biasa, menghubungkan komputer kita ke jaringan nirkabel yang dapat berupa jaringan telepon seluler atau jaringan Wi-Fi. Nah, jadi tanpa modem, komputer tidak bisa berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan jaringan analog. Teman-teman, itu saja yang saya dapat presentasikan mengenai materi telecommunication di internet and wireless technology. Nah, sebagiannya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.